Kata dia, kamu kuburin nanti anak kita pagi-pagi ya. Kagetnya na'udzubillah min dzalik, itu kira-kira bagaimana keadaannya. Falamma asbaha Abu Talha, murka ini Abu Talha. Pagi hari dia datang ke Rasulullah. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, fa akhbarahu, kemudian dikabarkan kepada Rasulullah. Faqala a'arrastumul laila, kata Rasulullah SAW, apakah kamu bersetubuh? Kata Rasulullah. Qala na'am. Dia bilang, iya ya Rasulullah, sempat malah ya Rasulullah, dibikin lupa sama dia ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma barik lahuma. Anas bin Malik, Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Sulaim, melihat anak kecil itu, ditanya sama Rasulullah. Rasulullah panggil Abu Umair namanya, padahal masih kecil. Nah, jadi intinya di sini dibolehkan memberikan kunyah kepada orang yang walaupun masih kecil, walaupun belum punya anak. Saya sendiri diberikan kunyah oleh guru saya, Abu Yalhabib Abdullah bin Muhammad Baharun, sebelum menikah. Abul Hasan, bapaknya Hasan. Padahal nikah aja belum, apalagi punya anak. Tapi dipanggilnya Abul Hasan. Allah Subhanahu wa taala ya, namanya wali yang namain kita. Tentunya kita yakin aja anak pertama laki-laki, betul ternyata anak kita namanya Hasan. Karena sebelum nikah sudah dikasih nama, dipanggil Abul Hasan. Nah, Rasulullah memanggil anak kecil ini dengan panggilan ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Rasulullah tanya, burungnya mana? Apa yang dia lakukan? Nah, Abu Umair ini sakit. Ceritanya begitu. Abu Umair ini sakit, suaminya ikut Rasulullah SAW. Suaminya ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika pulang ke rumahnya setelah ikut dengan Rasulullah SAW, setelah bekerja, setelah mencari nafkah, pulang ke rumah, ternyata si bapak ini nyari tahu tentang anaknya gimana. Yang tadinya sakit, apakah sudah mendingan, apa sudah baikan begitu. Istrinya Ummu Sulaim ketika melihat suaminya bertanya, dia katakan askan, katanya. Dia sekarang lebih tenang, padahal anaknya meninggal. Abu Umair itu meninggal. Itu asal mula ceritanya di sini. Kana ibnun li Abi Talha. Ini Anas bin Malik. Dia menceritakan bahwa Abu Talha punya anak. Padahal siapa? Adik tirinya, anak uminya sendiri. Ya, Abu Talha punya anak, kata beliau. Yashtaki itu artinya apa? Sakit. Fa kharaja Abu Talha bapaknya, bapak tiri saya keluar, kata Anas bin Malik. Fa qubidha as-sabi. Adik saya ternyata meninggal. Falamma raja'a Abu Talha pulang ke rumah. Yang pertama ditanya oleh bapak ini, walaupun capek, pusing, pikiran, kerja, cari uang, cari harta, pulang ke rumah ditanya, gimana keadaan anak kita? Itu yang pertama kali ditanya. Ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan putraku? Qalat Ummu Sulaim, istrinya mengatakan, wahya Ummu Sabi. Kata Sayyidina Anas, Ummu Sulaim berkata, dan Ummu Sulaim ini ibunya sendiri, ibu si bayi ini, ibu si anak kecil ini, huwa askanu makan. Sekarang anak saya itu dalam keadaan sekarang anak kita dalam keadaan lebih tenang. Askan itu lebih tenang. Maksudnya apa? Meninggal sudah. Tapi si suami mendengar lebih tenang, artinya apa? Sudah mendingan. Suami mengira udah mendingan begitu. Alhamdulillah, kata suaminya. Si istrinya kemudian faqarrabat ilaihi al-asha. Dia sengaja masak sebelum suaminya datang. Dia masak masakan yang enak, yang paling disukai oleh suaminya. Fata'asha, akhirnya suaminya makan. Setelah makan, diajak ke kamar, cerita tentang sesuatu yang indah, sehingga melupakan suami ini daripada bahwa anaknya ini sudah meninggal. Thumma asaba minha, kemudian baru setubuh gitu ya, antara suami dan istri. Sehingga ini diservis benar-benar oleh Ummu Sulaim. Falamma farigha, tatkala sudah agak tenang keadaannya, sudah seru, sudah asik begitu. Qalat warus sabi,
Kata dia, kamu kuburin nanti anak kita pagi-pagi ya. Kagetnya na'udzubillah min dzalik, itu kira-kira bagaimana keadaannya. Falamma asbaha Abu Talha, murka ini Abu Talha. Pagi hari dia datang ke Rasulullah. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, fa akhbarahu, kemudian dikabarkan kepada Rasulullah. Faqala a'arrastumul laila? Kata Rasulullah SAW, apakah kamu bersetubuh? Kata Rasulullah. Qala na'am. Dia bilang, iya ya Rasulullah, sempat malah ya Rasulullah, dibikin lupa sama dia ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah kedua-duanya, antara suami istri ini. Didoakan sama Rasulullah. Rasulullah mendengar cerita dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita kuat ibunya Anas bin Malik yang rela memberikan putranya untuk Rasulullah. Kalau perang dia suka ikut. Perempuan tapi suka ikut perang, Ummu Sulaim. Kemudian fawaladat ghulaman, akhirnya dari doa Rasulullah, Allahumma barik lahuma, lahirlah seorang anak. Jadi Abu Umar sudah meninggal, lahir lagi seorang anak. Faqala li Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya sudah beberapa lama setelah lahir, disuruh faqala li, saya disuruh oleh Abu Talha, bapak tiri saya, untuk membawanya kepada Rasulullah. Maka saya datang kepada Rasulullah SAW, wa ba'atha ma'ahu bitamarat, dan dibawa juga beberapa kurma. Untuk di apa? Ditahnik. Faqala ama'ahu syai'? Rasulullah SAW bertanya, apakah dia membawa sesuatu? Qala na'am tamarat. Ya Rasulullah, ada kurmanya juga ya Rasulullah. Fa'akhadahan Nabi. Kurmanya diambil sama Nabi, famadaghaha. Kemudian di kunyah oleh Rasulullah SAW. Thumma akhadaha min fih, kemudian Rasulullah ambil dari kunyahan tersebut, faja'alaha fi sabi, kemudian diletakkan di mulut ataupun di mulut anak kecil tersebut. Thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, kemudian ditahnik oleh Rasulullah SAW dan diberi nama Abdullah. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ta'al Habib Nagib. Wa fi riwayatin lil-Bukhari qala Ibn Uyainah faqala rajulun minal ansar. Dan dalam riwayat Bukhari ada tambahan, Ibn Uyainah mengatakan, ada orang daripada Ansar mengatakan, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an min auladi Abdullah al-Maulud. Maka saya melihat, katanya, orang Ansar ini bercerita bahwa sungguhnya Rasulullah SAW, berkat doa Rasulullah SAW, saya melihat Abdullah ini punya putra 9, semuanya hafal Quran. Gara-gara satu orang yang meninggal dan dia sabar, maka mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Kemudian doa tersebut menjadi asbab anak cucunya menjadi penghafal Al-Quran. Dari hadis ini kita, yang pertama, kalau saya pribadi ngelihat kuatnya Ummu Sulaim. Harusnya emak-emak ini dalam keadaan yang jauh lebih histeris dibanding suaminya, tapi dia nggak mau. Karena dia tahu, saya ini nikah sama suami saya supaya apa? Litaskunu ilaiha. Ya, manfaatnya saya ini dalam menikah apa? Supaya suami saya tenang. Itu kata Al-Quran. Wanita salihah itu apa, Bu ya? Wanita yang bisa bikin suami tenang. Itu aja. Banyak ibadahnya? Enggak, bikin tenang. Wanita salihah adalah wanita yang bisa bikin tenang suami. Karena Allah katakan litaskunu ilaiha. Ini wanita Ummu Sulaim mencontohkan kepada kita, begitu hebatnya dia. Harusnya dia yang jatuh, harusnya dia yang nangis, harusnya dia yang teriak. Anak pertamanya dari suaminya yang baru. Tapi beliau lebih memilih untuk apa? Menenangkan suaminya. Beliau bikin lupa, beliau masak. Lagi dalam keadaan anaknya meninggal, belum dimasukkan ke dalam kuburan. Apa yang beliau lakukan? Beliau rela masak. Suaminya pulang, beliau berubah keadaan seakan-akan tidak ada kejadian apapun antara dia. Dan beliau rela dimarahi sama suaminya setelah itu, karena di sini juga boleh tauriah, sebenarnya boleh gitu boleh sebenarnya, ini bohong tapi bohong yang bijak begitu. Jujur beb, harus jujur, kita jadi orang dalam segala hal harus jujur. Ya enggak semua jujur itu baik. Enggak semua jujur itu baik. Kok bisa? Iya, kalau misalnya kamu punya teman jelek, kamu bilang, muka kamu jelek banget sih.
Itu kan jujur yang ngenekin ya, jujur yang tidak asik, nggak seru jujur yang begini. Ih beneran deh, sumpah deh demi Allah, nggak enak banget wajah kamu dilihat. Kan kurang ajar begitu. Tapi saya jujur ini, saya nggak bohong. Orang jujur itu dosa. Jujur yang seperti ini dosa. Jujur yang seperti ini dosa. Jujur yang tidak baik seperti itu. Maka terkadang boleh juga tauriah gitu supaya dia senang. Kamu ini cakep banget, beneran, sumpah deh. Padahal dalam hati bilang, waduh, jore sianya. Iya begitu. Banget nak. Jore ya pabalatak. Ya, paham Tom. Jadi boleh kan, terkadang dalam beberapa keadaan boleh bagi seseorang itu untuk apa? Untuk tauriah, apalagi dalam keadaan seperti ini dia menenangkan suaminya dengan mengatakan apa? Masya Allah, enggak kebayang begitu keadaan Ummu Sulaim ketika itu bagaimana. Tapi karena beliau adalah orang yang aqilah, sabira, orang yang sabar, orang yang berakal, orang yang mengharap pahala karena tahu saya nahan kuat ini karena apa? Karena di akhirat saya bakalan dapetin sesuatu yang lebih besar.